Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Melanie dalam rubrik Legal Journal. Pertanyaan kali ini dari Ibu Diana yang bertanya tentang somasi gitu ya. Pertanyaannya adalah somasi kalau ditujukan kepada anak saya, sedangkan tanah tersebut milik atas nama saya, lalu jawabnya apa Mbak salah alamat ya? Nah, jadi proses somasi itu biasanya kan memang adalah langkah awal ketika seseorang yang memiliki masalah atau yang merasa menjadi korban itu akan melanjutkan ke tingkat yang lebih serius. Jadi somasi itu adalah upaya awal untuk mediasi dan kemudian dia akan melanjutkan langkahnya ke pengadilan negeri dalam proses gugatan perdata. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan atau yang harus dipelajari terlebih dahulu saat menerima surat somasi gitu ya. Yang pertama adalah kalian perlu mengidentifikasikan alamat dan identitas dari somasi tersebut. Contohnya adalah seperti kasus Ibu Diana gitu ya. Kalau kemudian yang menggugat, yang kemudian mengirimkan somasi ini adalah kepada anaknya, padahal properti atau tanah itu atas nama si Ibu Diana ini, lalu apakah memang harus perlu direspon ataukah tidak gitu ya? Kalau memang anak ini tidak memiliki masalah atau tidak ada masalah hukum dengan orang yang bersangkutan, maka surat somasinya itu bisa diabaikan saja. Tetapi apabila memang masalah ini nantinya akan berdampak juga bukan hanya kepada anak tetapi juga kepada ibu, maka somasinya ini perlu dilihat atau perlu diidentifikasi lebih lanjut. Langkah berikutnya adalah kita perlu mengidentifikasikan pihak yang mengirimkan somasi atau yang memberikan somasi kepada Anda gitu ya. Nah, secara umum orang yang memberikan somasi ini adalah orang yang mungkin saja kita kenal, apalagi kalau dalam proses hutang piutang gitu ya, yang biasanya yang menghutangi adalah orang yang kita kenal gitu ya. Nah, tetapi juga ada orang yang memang kita sudah ketahui secara tidak langsung begitu ya, atau kita tahu bahwa masalah ini mungkin saja akan timbul gitu. Nah, apabila memang iya dan kemudian dia Anda kenal dan memang benar somasi itu ditujukannya kepada Anda, maka Anda bisa tindak lanjut ke langkah berikutnya. Tetapi kalau memang ternyata orang ini kalian tidak tahu gitu ya, dan kemudian masalahnya juga ke blur atau tidak jelas, maka mungkin saja somasinya itu bisa kalian abaikan. Nah, apabila dua hal itu sudah kalian identifikasikan gitu ya, alamat dan identitasnya memang sesuai gitu ya, nama yang tertera sesuai dengan alamat rumahnya, masalah yang dicantumkan juga memang sesuai gitu ya, maka kalian harus melakukan identifikasi berikutnya, yaitu melihat perbuatan dan hubungan hukum yang terjadi antara Anda yang menerima dan juga pihak yang mengirimkan somasi gitu ya. Contohnya adalah masalah pengosongan rumah gitu ya. Rumah itu sudah dibeli oleh pihak si yang mengirimkan somasi, tetapi yang mendapatkan somasi ini tidak mau keluar dari rumah tersebut, maka dia melakukan somasi agar pihak yang lagi tinggal di rumah itu segera keluar dan mengosongkan rumah tersebut. Atau juga terkait dengan hutang piutang gitu ya, yang kemudian si pihak yang mengirimkan somasi ini meminta agar hutangnya itu segera dilunasi, atau juga tentang sewa menyewa dan lain sebagainya. Kalian harus melihat identifikasi perbuatan dan juga hubungan hukumnya. Yang berikutnya adalah alasan atau dasar mengapa Anda diberikan somasi gitu ya. Nah, secara garis besar ada dua alasan seseorang itu diberikan somasi. Yang pertama, kamu melakukan prestasi atau ada ingkar janji, atau yang kedua adalah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak yang mengirimkan somasi kepada Anda. Anda perlu melihat dan Anda perlu mengidentifikasikan masalah ini terletaknya di mana begitu ya, dan apakah memang ada jalan keluar atau ada hal yang bisa kalian mungkin cari sebagai jalan keluar bersama tanpa harus masuk ke arah yang lebih serius. Nah, itu adalah 4 hal yang perlu kalian identifikasikan selama atau setelah kalian menerima surat somasi gitu ya. Banyak yang merasa bahwa somasi ini kan memang tidak ada akibat hukum yang lebih serius. Anda tidak harus dipenjara, Anda juga tidak harus mendapatkan hukuman tertentu gitu ya. Tetapi kalian harus tahu bahwa ketika kalian menerima surat somasi tersebut harus direspon.
Kenapa somasi harus direspon? Karena ketika seseorang memberikan somasi kepada Anda, dia sudah berpikir secara serius bahwa ada upaya hukum yang lebih lanjut yang akan dia lakukan, yaitu melakukan atau mendaftarkan gugatan di pengadilan negeri untuk kasus perdata yang sedang dialaminya. Nah, ketika dia masuk ke dalam gugatan, maka dia akan menuliskan di dalam gugatannya, Anda yang menerima somasi ini tidak beritikat baik untuk merespon dan menunjukkan perbuatan atau penyesalan gitu ya, atau keinginan yang kuat untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Alasan lainnya juga adalah apabila memang orang yang mengirimkan surat somasi ini kemudian mengambil langkah untuk mendaftarkan gugatan di pengadilan dan secara patut Anda dipanggil di pengadilan dan Anda tidak hadir, maka gugatannya yang menuliskan bahwa Anda telah disomasi tetapi tidak mengindahkan atau tidak beretikat baik untuk hadir dan menyelesaikannya secara kekeluargaan akan digunakan sebagai dasar oleh majelis hakim untuk memutus dan memenangkan pihak penggugat gitu ya, atau pihak yang mendaftarkan gugatan tersebut. Nah, sebenarnya di dalam somasi itu biasanya mereka juga sudah menuliskan atau mencantumkan nilai tentang ganti rugi gitu ya, apabila ini terkait dengan PMH. Atau kalau memang terkait dengan ingkar janji, maka di situ mereka juga meminta untuk hadir dan kemudian bagaimana cara menyelesaikan janji yang sudah diingkari atau ada hal-hal yang belum dipenuhi prestasinya ini, kemudian dilakukan pemenuhan prestasi begitu ya, dan kemudian dicantumkan di dalam adendum perjanjian. Tetapi pada kenyataannya banyak orang yang menerima somasi itu sudah takut dan panik dahulu, dan kemudian mereka enggan untuk hadir gitu ya, entah karena mereka merasa harga dirinya yang kemudian dicoreng begitu ya, karena melakukan somasi, padahal somasi itu adalah itikat baik untuk berdamai, atau mereka juga merasa takut karena apabila mereka hadir kemudian mereka akan dipermainkan, atau dalam hal ini mereka dijebak atau dilakukan sesuatu yang menurut mereka akhirnya merugikan mereka sendiri gitu ya. Nah, saran saya ketika kalian menerima somasi, kalian bisa datang ke lembaga bantuan hukum atau ke kantor pengacara terdekat atau kantor pengacara terpercaya gitu ya, yang tidak lagi kemudian membuat kalian takut atau panik, tetapi juga mau untuk membantu mendampingi kalian menyelesaikan masalah ini secara damai. Banyak sekali pengacara yang menggunakan kesempatan-kesempatan itu untuk kemudian melawan, artinya bahwa mereka tidak lagi menawarkan perdamaian karena mereka merasa pada saat mendampingi secara mediasi itu mendapatkan nilai yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan perlawanan di pengadilan gitu ya. Tetapi kalau saran saya ketika kalian mencari pengacara, cobalah untuk konsultasi terlebih dahulu dan melihat apakah memang dia menawarkan perdamaian itu adalah bagian yang baik di dalam proses somasi dan mediasi itu berlangsung gitu ya. Kalau memang dia kemudian merasa bahwa dia menawarkan atau menyatakan bahwa proses ini lebih baik untuk masuk ke pengadilan dan lain-lain, maka menurut saya jangan menggunakan jasa pengacara itu gitu ya, atau jangan menggunakan jasa pengacara tersebut. Kenapa? Karena memang dia pengacara yang memiliki agenda khusus gitu ya. Dia tidak cinta damai, tetapi dia mencintai kesempatan-kesempatan untuk mendapatkan atau menghasilkan penghasilan yang lebih besar, tetapi kemudian merugikan orang lain. Nah, kembali pada pertanyaan Ibu Diana gitu ya, kalau memang mereka menerima somasi yang ditujukan kepada anak gitu ya, alamatnya sesuai dengan alamat anak tersebut, sedangkan yang memiliki tanah atau properti itu adalah atas nama si ibu gitu ya, maka menurut saya yang perlu untuk merespon bukanlah si ibu, tetapi si anak tersebut, tanpa harus menceritakan atau secara detail mengatakan bahwa tanah itu adalah milik si ibu gitu ya, supaya si pihak yang mengirimkan somasi ini tidak mendapatkan informasi yang lebih jelas dan lebih detail. Anda hanya perlu membalas bahwa tanah yang sedang disengketakan atau dipermasalahkan itu bukanlah milik properti atau bukanlah atas nama anak Anda gitu ya. Anda tidak perlu menjelaskan atau mencantumkan bahwa properti itu adalah atas nama ibunya atau atas nama Anda gitu ya. Jadi yang berhak untuk membalas somasi bukanlah Ibu Diana tetapi anaknya gitu ya. Ini perlu saya garis bawahi bahwa yang membalas somasi itu adalah orang yang memang somasi itu ditujukan kepada orang tersebut gitu ya, bukan orang lain yang kemudian membalasnya, sehingga tidak salah alamat dan tidak kabur di dalam penulisan surat somasi tersebut. Oke, demikian yang bisa saya jelaskan. Semoga ini bisa memberikan pencerahan dan memberikan manfaat buat kalian semua yang mendengarkannya.
Sampai jumpa di video berikutnya. Salam keadilan.